Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dan tren perdagangan komoditas, kita telah terhubung dengan Anang Gunawan, Head of Research Analyst, Sentra Tama Investor Berjangka. Terima kasih Pak Anang telah bergabung bersama kami. Pak Anang, seperti apa sebenarnya perkembangan perdagangan komoditas hingga sore hari ini, Pak Anang? Ya, baik Mbak Elisa. Untuk sampai sore ini memang ada beberapa kecenderungan komoditas, khususnya untuk emas yang memang agak sedikit turun. Namun ada beberapa komoditas lainnya yang cukup naik untuk ditransaksikan. Contohnya adalah online. Nah, ini juga menjadi dinamika untuk beberapa komoditas seperti soft commodity, ya, karena mengingat saat ini adalah beberapa bank sentral sedang membuat kebijakan moneter, dan ini bisa berpengaruh terhadap dampak beberapa komoditas komoditi. Terkait dengan peluang harga emas dan juga online, Anda lihatnya di pekan depan akan seperti apa? Ya baik, kalau untuk emas, memang untuk saat di minggu ini ada kemungkinan masih akan tertekan di bawah 1.800. Kemungkinan sampai di level 1.780 per troy ounce ya. Tapi untuk online, saya melihat memang kecenderungan untuk komoditas ini akan sedikit meningkat untuk di beberapa minggu ke depan. Ya, kalau kita juga melihat untuk kopi dan kakao sendiri akan seperti apa Pak Anang? Ya, untuk kopi dan kakao memang masih cenderung untuk bearish atau untuk turun. Karena memang dari segi demand ini memang agak sedikit berkurang. Karena memang dampak beberapa virus corona terus meningkat di beberapa untuk negara, khususnya untuk di Eropa serta untuk di beberapa negara lainnya. Dan ini bisa menyebabkan beberapa permintaan, khususnya untuk kopi dan untuk kakao ini sedikit melambat. Oke, nah ini sentimen apa tentunya yang harus diwaspadai pelaku pasar dengan sentimen-sentimen yang sudah ada dari saat ini dan juga sentimen-sentimen yang akan muncul nantinya di pekan depan? Baik, yang pertama untuk pekan depan, sudah pasti kita akan melihat data tenaga kerja dari Amerika, ya, yang memang data sebelumnya itu menunjukkan perbaikan, ya. Namun ada satu sisi yang kita harus lihat adalah kebijakan moneter dari The Fed, yang memang hampir beberapa bulan ini dia melonggarkan kebijakan untuk membeli treasury, ya, artinya untuk permintaan emas sedikit menurun, aset untuk di bank sentral. Dan ini juga berbanding balik terhadap cryptocurrency yang memang kita sebut digital currency. Dan ini memang hampir bertolak belakang terhadap yang namanya pergerakan emas dunia. Oke, baik. Nah ini tadi ya terkait dengan emas dunia, jadi gimana nih prospek permintaan emas kira-kira untuk kuartal 1 ini dengan beberapa sentimen, bahkan mungkin sentimen vaksinasi juga bisa menjadi salah satu yang cukup mempengaruhinya. Baik, yang pertama bagi saya adalah saat ini kebijakan moneter The Fed adalah pertama untuk printing money, ya, cetak duit. Nah, apakah ini memang dia digunakan untuk pembelian aset berupa emas, ya? Dan ini juga akan meningkatkan yang namanya kepemilikan aset emas di beberapa bank sentral. Namun jika memang kebijakan moneter di akhir kuartal pertama ini The Fed masih melakukan untuk program namanya pembelian stimulus untuk obligasi, saya rasa emas masih cukup tertekan menjauhi level 1.900. Oke, baik. Terima kasih Pak Anang telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Anang Gunawan, Head of Research Analyst Sentra Tama Investor Berjangka.